Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali lewat perenungan firman Tuhan. Yang saya berikan tema pada malam hari ini adalah lahir baru melalui Roh Kudus. Saudara-saudara, saya ambil firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 3b yang berfirman demikian, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, saya berikan satu ilustrasi mengenai satu orang pria muda yang bernama Budi, di mana kedua orang tuanya ini adalah seorang Kristen. Jadi sejak remaja, Budi sebisa mungkin datang ke gereja setiap minggu. Budi bahkan mengikuti kegiatan di gereja yang disediakan untuk remaja. Karena kedua orang tuanya adalah Kristen, Budi pun juga memilih untuk menjadi Kristen. Budi tahu bahwa dirinya juga manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat, sehingga Budi pun mengambil keputusan untuk dibaptis. Suatu ketika, Budi harus tinggal di luar kota karena studinya. Jadi Budi ini, saudara-saudara, dia belajar di luar kota. Jadi dia menuntut ilmu di sana. Budi sadar bahwa di sana nanti akan banyak godaan-godaan yang akan datang, seperti pergaulan-pergaulan dengan teman-temannya, minum-minum alkohol, menonton video, bolos kuliah, dan sebagainya. Apalagi jauh dari orang tua, jadi nggak ada yang ngontrol. Budi pun terpengaruh oleh ajakan teman-temannya. Tetapi karena sudah terbiasa pergi ke gereja, Budi tetap datang ke gereja setiap minggu. Budi menjalani double life atau kehidupan ganda. Konflik batin pun terjadi dalam diri Budi. Budi ingin sekali berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Suatu ketika Budi membuka Alkitabnya dan membaca Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika Budi ini membaca itu, seketika itu juga Budi ini menyadari akan kesalahannya. Selama ini Budi hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat yang menghapus dosa-dosanya, tetapi tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Roh Kudus menyadarkan Budi bahwa ia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan juga, serta tunduk kepada perintah Yesus. Budi segera berdoa dengan bimbingan Roh Kudus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Dan Roh Kudus benar-benar bekerja dalam hidup Budi. Selamat atas hidupnya. Dengan pertolongan Roh Kudus, Budi mampu keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Budi mengalami hidup baru, yaitu hidup di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita bisa ambil pelajaran dari kehidupan seorang Budi, bahwa kita biasanya ingat bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi seringkali kita lupa bahwa tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan pewahyuan ini kepada kita.
Tuhan Yesus berkata bahwa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang lahir baru. Dan lahir baru itu tidak didapatkan melalui datang ke gereja saja setiap minggunya, seperti yang dialami oleh Budi. Lahir baru adalah saat Roh Kudus masuk dalam kehidupan dan hidupmu, benar-benar berada dalam pimpinan Tuhan Yesus. Sudahkah Anda lahir baru? Jika belum, ini adalah saatnya Anda meminta Roh Kudus masuk dalam hidup Anda. Biarkanlah pribadi itu masuk dan jangan tunda. Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, bahwa kehidupan lama kita, kehidupan yang buruk kita itu hendaknya kita harus keluar dan kita menghadap Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, dan kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah-langkah kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah renungan kita pada malam hari ini, bahwa datang ke gereja tiap minggu saja tidak menjadikan Anda lahir baru. Lahir baru adalah saat di mana Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Terima kasih. Shalom.